Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 8 akan mempresentasikan PowerPoint kami yang berjudul Perencanaan Strategi dengan anggota saya sendiri Feby Adela Isfa dengan nomor BP 20110038, Nur Padilla dengan BP 18110070, dan Sofina Yulia dengan BP 18110041. Baiklah, materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu sifat perencanaan strategi. Perencanaan strategi atau pemrograman adalah proses memutuskan program-program utama yang akan dilakukan suatu organisasi dalam rangka implementasi strategi dan menaksir jumlah sumber daya yang akan dialokasikan untuk tiap-tiap program jangka panjang beberapa tahun yang akan datang. Secara umum, ada 5 tugas manajemen strategik yang harus dilakukan oleh manajer, yakni yang pertama, mengembangkan suatu konsep usaha dan membentuk visi kemana organisasi akan dijalankan. Yang kedua, menjadikan misi menjadi tujuan yang lebih spesifik. Yang ketiga, membuat suatu strategi untuk mencapai kinerja yang ditargetkan. Yang keempat, implementasi dan pelaksanaan strategi yang dipilih secara efisien dan efektif. Yang kelima, evaluasi prestasi, mengkaji situasi, dan melakukan penyesuaian dalam hal misi, tujuan, strategi, atau implementasi sesuai dengan keadaan real, perubahan kondisi, ide-ide baru, dan kesempatan yang baru. Selanjutnya, hubungan dengan perumusan strategi. Yang pertama, perumusan strategi merupakan proses memutuskan atas suatu strategi baru, sementara perencanaan strategi adalah proses perumusan bagaimana mengimplementasikan strategi. Yang kedua, dalam proses perumusan strategi, manajemen memutuskan tujuan organisasi dan strategi utama untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, perencanaan strategi merupakan kegiatan yang sistematis, di mana adanya proses perencanaan strategi tahunan dengan prosedur dan jadwal yang tersusun rapi. Sementara perumusan strategi merupakan kegiatan yang tidak sistematis, strategi yang dirumuskan diuji kembali untuk merespon kesempatan dan ancaman. Selanjutnya, keuntungan dan kelemahan perencanaan strategi. Yang pertama, keuntungan. Ada 4 keuntungan dari perencanaan strategi, yaitu yang pertama, proses perencanaan strategis merupakan kerangka kerja dalam mengembangkan anggaran tahunan. Yang kedua, sebagai alat pengembangan manajemen organisasi. Yang ketiga, membantu mengarahkan manajer sesuai dengan tujuan jangka panjang perusahaan. Dan yang keempat, membantu berpikir secara eksplisit tentang tindakan jangka pendek yang diperlukan dalam menjalankan strategi jangka panjang. Selanjutnya, kelemahan. Ada 3 kelemahan dari perencanaan strategi. Yang pertama, kegiatan perencanaan strategi bisa menjadi kegiatan yang bersifat rutin, birokratis, yang mengurangi cara berpikir strategis. Yang kedua, organisasi membuat departemen perencanaan strategi yang luas dan mendelegasikan penyusunan secara strategi kepada staf departemen. Yang ketiga, perencanaan strategi menghabiskan waktu dan mahal. Selanjutnya, struktur dan isi program. Pada kebanyakan organisasi industri, program merupakan produk atau kumpulan produk plus penelitian dan pengembangan, aktivitas administrasi dan umum, akuisisi terencana, atau kegiatan penting lainnya yang tidak cocok dimasukkan ke lini produk yang ada. Rencana strategi meliputi suatu periode dari 5 tahun ke depan. Waktu 5 tahun merupakan jangka waktu yang tepat untuk menilai pengaruh keputusan program yang telah dibuat saat ini. Tetapi ada juga beberapa organisasi yang menetapkan secara strategi tersebut berlaku selama 20 tahunan. Yang terakhir adalah hubungan organisasi. Proses perencanaan strategi melibatkan manajemen puncak dan manajer unit usaha atau pusat pertanggungjawaban lainnya, dibantu beberapa staf. Pada beberapa perusahaan, rencana strategi disiapkan oleh bagian pengawasan, yang lain biasanya dengan staf perencanaan terpisah. Walaupun seandainya ada staf perencanaan terpisah, tugas menyiapkan pedoman dan menyesuaikan jumlah anggaran yang diajukan biasanya dilakukan oleh bagian pengawasan. Jumlah anggaran tahunan dan sistem akuntansinya harus konsisten satu sama lain. Sekian penjelasan mengenai materi pertama dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nur Padilla.